Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bukti kesesatan orang-orang yang berpaham Wahabi yang selalu menuduh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah berbuat bid'ah. Salah satu contoh perbuatan yang selalu mereka anggap bid'ah adalah membaca suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, apa alasan mereka mengatakan demikian? Ternyata alasannya ada dua. Yang pertama, karena mereka anggap perbuatan itu tidak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, karena mereka anggap perbuatan itu atau membaca suratul Fatihah itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya masalah bacaan suratul Fatihah yang diperuntukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ini termasuk masalah yang cukup besar apabila dijelaskan kepada mereka. Tapi meskipun demikian, tanpa mereka sadari, tuduhan mereka seperti ini bukanlah hal yang sulit untuk dijawab. Malahan tuduhan seperti ini hanya akan mempermalukan mereka. Semakin orang-orang ahlus sunnah wal jamaah berdiam diri, semakin berani dan semakin percaya diri mereka menyebarkan pahamnya, seakan-akan golongan mereka lah yang paling benar dan paling suci dari seluruh golongan yang ada. Dan mereka juga merasa seakan-akan golongan mereka lah yang selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa ada rasa malu, mereka mau mengajak orang lain agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya mereka adalah golongan yang tertipu, yang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka dikatakan golongan yang tertipu? Karena cara mereka berpikir untuk menemukan kebenaran itu tidak dimulai atau tidak diawali dari hal yang kecil. Sehingga mereka tersesat ketika memikirkan masalah yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan masalah yang lebih besar? Seperti bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti masalah tahlilan, seperti masalah haul, seperti masalah bersanji, dan lain-lain. Sedangkan masalah kecil seperti beduk dan mikrofon saja mereka tidak bisa pahami dengan baik mana bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Jika tidak kita jelaskan kepada mereka dari hal yang kecil, tentu penjelasan kita hanya akan membuat mereka tambah sulit untuk mengerti. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun tidak banyak dalil yang kita hafal, dalil-dalil nakli yang kita hafal, jangan pernah takut bersuara melawan mereka. Sebab cara melawan mereka itu sebenarnya tidak sulit dan tidak perlu terlalu banyak melontarkan dalil-dalil nakli. Jangan sekali-kali kita menunggu setelah banyak menghafal dalil-dalil nakli baru melawan mereka. Sebab mereka tidak pernah takut dengan yang namanya dalil nakli. Dan yang mereka cari bukan dalil nakli. Tapi yang mereka cari dan yang mereka takuti adalah dalil akal atau logika. Jika kita hanya mengandalkan dalil nakli, berarti yang bisa melawan mereka hanya para ustadz, para kiai, atau orang-orang alim saja. Sedangkan begitu banyak pengikut ahlus sunnah wal jamaah di negeri ini yang merasa gelisah dengan perbuatan mereka. Dan saya sangat yakin, pasti banyak dari golongan ahlus sunnah wal jamaah yang sangat kepingin melawan mereka, tapi tidak tahu caranya. Maka salah satu cara mudah menghentikan penyebaran paham mereka adalah dengan menyerang mereka menggunakan dalil akal atau logika. Kenapa? Karena alasannya ada tiga. Yang pertama, karena dalil akal itu bisa digunakan di mana saja, kapan saja, tanpa harus bergantung kepada buku-buku atau kitab-kitab tertentu. Dan juga tidak bergantung kepada para ustadz dan para kiai datang membantu. Yang kedua, karena dalil akal atau logika itu lebih mudah dipahami dan diajarkan kepada orang-orang awam dan anak-anak remaja kita. Sehingga mereka pun bisa turut membantu para ustadz dan para kiai melawan orang-orang Wahabi itu. Jadi bukan hanya para ustadz atau para kiai yang melawan orang-orang Wahabi itu, tapi yang melawan mereka juga bisa dari orang-orang awam dan anak-anak remaja kita. Bahkan saudara-saudara kita yang masih berstatus preman pun
bisa kita ajarkan kepada mereka dalil akal atau dalil logika itu. Maka jangan pernah kita meremehkan saudara-saudara kita yang masih berstatus preman. Kenapa? Karena mereka lah yang terbiasa melawan orang-orang Wahabi menggunakan dalil akal atau logika saat berhadapan langsung di lapangan. Salah satu contoh dalil akal yang biasa mereka gunakan adalah ketika orang-orang Wahabi itu mulai mendekati preman-preman itu dan mulai membahas masalah khilafiyah, ini bid'ah dan itu bid'ah. Setelah mereka panjang lebar membahas masalah khilafiyah, ini bid'ah dan itu bid'ah, tanpa disadari orang Wahabi itu sedang menggunakan kacamata. Tiba-tiba saja preman-preman itu menyerang mereka dengan perkataan, jika segala sesuatu yang baru itu bid'ah, lalu bagaimana dengan kacamata yang kau pakai? Apakah itu bukan bid'ah? Pernahkah Rasulullah menggunakan kacamata? Kenapa yang selalu kau bid'ahkan hanya berupa ucapan-ucapan seperti tahlilan, bersanji, maulid Nabi dan lain-lain? Sedangkan masih banyak barang-barang baru yang tidak kau bid'ahkan, termasuk kacamata yang sedang kau pakai. Kau sebut ini bid'ah dan itu bid'ah, sedangkan kau sendiri sedang berbuat bid'ah. Secara spontan kata-kata itu keluar dan membuat orang-orang Wahabi itu malu dan terdiam. Pertanyaannya, kenapa mereka malu dan terdiam? Karena preman-preman itu menyerang mereka menggunakan dalil akal atau logika. Maka kepada seluruh preman-preman di mana saja berada yang mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tolonglah agama Rasulullah ini dengan lisan-lisan kalian. Bantulah para ustadz, para kiai melawan orang-orang Wahabi itu dengan lisan-lisan kalian. Mudah-mudahan dengan bantuan lisan-lisan Anda itu akan menjadi sebab turunnya hidayah dan ampunan atas dosa-dosa kalian. Sahabat-sahabat sekalian, biarkanlah para ustadz dan para kiai melawan orang-orang Wahabi menggunakan dalil nakli, sedangkan kita melawan orang-orang Wahabi itu dengan menggunakan dalil akal atau logika. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya menjawab masalah kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menggunakan mereka dengan dalil akal atau logika? Karena cara mereka mempengaruhi orang, cara mereka mengajak orang sangat banyak menggunakan dalil akal atau logika. Maka cara itu pula yang harus kita gunakan untuk melawan mereka. Sebab apabila ada akal yang lebih tinggi daripada akal mereka, maka akal mereka itu akan tunduk. Makanya jangan kita heran jika banyak orang-orang awam dan anak-anak remaja kita yang mudah dipengaruhi oleh mereka dan mau jadi pengikut mereka. Kenapa? Karena mereka terbiasa menggunakan dalil akal atau logika. Coba kita bayangkan, jika mereka telah masuk ke pedalaman atau ke pedesaan yang tidak ada seorang ustadz di situ, apalagi di situ banyak mu'alaf, siapa yang bisa menolong mereka kalau bukan diri mereka sendiri? Maka mulai saat ini kita harus membina orang-orang awam dan anak-anak remaja kita agar mereka bisa mempertahankan dirinya, agar mereka bisa melawan dari pengaruh orang-orang Wahabi yang ada di sekitarnya. Karena menurut orang-orang Wahabi, apabila orang-orang alim atau orang-orang tuanya tidak bisa dipengaruhi, maka anak-anak mereka saja. Kenapa? Harapan mereka, anak-anak mereka itulah yang akan merubah kebiasaan orang-orang tuanya yang sedang berbuat bid'ah atau yang selalu berbuat bid'ah. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya jawab masalah bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, akan saya ungkapkan dulu salah satu contoh masalah kecil yang tidak bisa mereka pahami dengan baik, mana bid'ah dan mana yang bukan bid'ah, yaitu masalah beduk dan mikrofon. Menurut mereka, beduk itu bid'ah, beduk itu sesat, sedangkan mikrofon menurut mereka bukan bid'ah. Lalu pertanyaannya, apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua benda ini? Ternyata kedua benda ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama barang baru, sama-sama tidak ada di zaman Nabi, sama-sama tidak dikerjakan Nabi, dan sama-sama fungsinya untuk memanggil orang sholat atau menandakan masuknya waktu sholat. Lalu di mana letak perbedaan kedua benda ini? Ternyata letak perbedaan kedua benda ini adalah hanya pada yang pertama, hanya pada bentuknya. Yang kedua, bahan dasar pembuatannya.
Yang ketiga, cara penggunaannya. Yang keempat, tempat meletakkannya. Tempat meletakkannya kalau mikrofon itu di dalam masjid dan digunakan di dalam masjid. Sedangkan beduk itu di teras masjid. Dan yang kelima, yaitu kualitas suara atau bunyi yang dihasilkan daripadanya. Dan yang keenam, perbedaan yang keenam adalah masalah waktu. Duluan mana yang digunakan orang, beduk atau mikrofon? Sahabat-sahabat sekalian, sebelum ditemukannya mikrofon, tidak ada satu orang pun yang mengatakan beduk itu bid'ah atau sesat. Kenapa? Karena sangat dirasakan sekali manfaatnya di kalangan kaum muslimin waktu itu. Tapi kenapa setelah berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ditemukannya jenis pengeras suara yang baru, kenapa beduk dikatakan bid'ah? Padahal dulunya tidak ada satu orang pun yang mengatakan beduk itu bid'ah. Kenapa baru sekarang perkataan bid'ah itu muncul? Oh, ternyata perkataan beduk itu bid'ah muncul setelah adanya mikrofon. Padahal mikrofon itulah yang lebih pantas dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena mikrofon itu merupakan barang baru, tapi yang kedua digunakan setelah beduk. Dan tempat meletakkannya pun di dalam masjid atau digunakan di dalam masjid. Sedangkan beduk barang baru, tapi yang pertama digunakan orang. Dan tempat meletakkannya pun di teras masjid. Bukan di dalam masjid, tapi di teras masjid. Seharusnya barang baru yang diletakkan atau digunakan di dalam masjid itu dulu yang dikatakan bid'ah. Jangan yang di teras masjid. Sahabat-sahabat sekalian, jika mereka mengatakan mikrofon itu bukanlah perkara ibadah, itu hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, jawaban mereka seperti itu hanya menambah atau memperjelas kebungulan otak mereka dalam berpikir. Jika mereka mengatakan mikrofon itu hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, lalu kenapa menggunakan perkara dunia di dalam masjid? Bukankah itu suatu kemungkaran? Bukankah mereka sangat anti dengan perkara dunia jika dibawa masuk ke dalam masjid? Sahabat-sahabat sekalian, jika mikrofon hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, berarti beduk juga perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan. Lalu kenapa beduk dikatakan bid'ah? Ini artinya mereka sendiri tidak memahami mana perkara dunia dan mana perkara ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, dari sini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika suatu hari nanti ditemukan lagi jenis pengeras suara yang lebih canggih daripada mikrofon yang kita gunakan saat ini, pasti mikrofon yang kita gunakan saat ini lagi yang mereka katakan bid'ah. Ini adalah pembodohan yang sangat besar kepada umat. Yang kedua, jika cara mereka berpikir tentang beduk dan mikrofon yang sangat kecil ini saja sudah salah, tentu mereka lebih salah lagi ketika memikirkan masalah yang lebih besar. Ini artinya tuduhan mereka selama ini tentang melaksanakan tahlilan itu bid'ah pasti juga salah. Tuduhan mereka selama ini tentang membaca bersanji itu bid'ah pasti juga salah. Dan tuduhan mereka selama ini tentang berziarah ke makam para wali itu bid'ah pasti juga salah. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga, kalau dalam masalah kecil seperti beduk dan mikrofon ini saja, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah punya dasar pemikiran yang sangat cerdas dalam menentukan suatu hukum, boleh menggunakan beduk itu. Tentu mereka lebih cerdas lagi ketika memikirkan atau menentukan suatu hukum dalam masalah yang lebih besar, seperti membaca suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, seperti membaca tahlilan, seperti membaca bersanji, seperti melaksanakan haul, seperti berziarah kubur ke makam para wali, seperti bolehnya melaksanakan maulid Nabi dan lain-lain. Dari contoh kedua, dari contoh beduk dan mikrofon yang sangat kecil ini saja, seharusnya sudah bisa mewakili dari seluruh pertanyaan dan jawaban dalam masalah khilafiyah yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, tahukah Anda, bertahun-tahun saya mencari jawaban atas hati yang sangat ragu dengan paham-paham seperti ini.
Alhamdulillah, tepat pada tahun 2009 lalu, saya temukan jawabannya setelah membaca sebuah buku yang berjudul Pembahasan Tuntas tentang Khilafiyah, yang mana buku itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid Al-Husaini. Dan tahukah Anda, sejak tahun 2009 lalu, saya sudah bertekad, saya sudah berniat akan menggempur orang-orang Wahabi itu sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena saya merasa dibohongi, saya merasa dirugikan, saya merasa dibunguli otak saya dengan paham-paham seperti itu. Sehingga sampai saat ini, saya tidak ingin ada satupun anak bangsa yang terjebak seperti saya. Maka jangan pernah Anda bermimpi ingin menghalangi saya untuk bersuara. Semakin Anda berkomentar yang tidak baik dalam video-video saya, semakin saya mendapatkan senjata baru dan peluru baru yang lebih tajam untuk saya hantamkan kepada Anda. Dan perlu juga Anda ketahui, sudah 11 tahun saya bersabar melihat perilaku Anda yang selalu mengganggu orang lain dalam beribadah. Sudah 11 tahun saya juga mencari jalan agar bisa bersuara seperti ini dan membongkar kebusukan-kebusukan dari paham-paham yang Anda ajarkan. Dan perlu juga Anda ketahui, sebenarnya tidak ada niat saya ingin mempermalukan Anda seperti ini. Tapi karena Anda saya anggap sudah keterlaluan, Anda sudah menghina, Anda sudah mentertawakan wali-wali Allah. Tanpa ada rasa beban Anda langsung menyebut namanya. Seperti almarhum Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Meskipun saya bukan murid beliau, meskipun saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, akan tetapi saya termasuk orang yang mencintai beliau. Saya merasa berdosa jika berdiam diri dan selalu menyembunyikan ilmu yang saya ketahui. Karena menurut saya cepat atau lambat umat ini pasti akan terpecah belah oleh perbuatan orang-orang Wahabi yang selalu membahas masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah. Selama ini seakan-akan golongan mereka lah yang paling suci, yang paling benar dari seluruh golongan yang ada di muka bumi ini. Karena Anda sudah menghina para wali, Anda sudah menghina para habaib. Mulai saat ini akan saya gunakan semua ilmu yang Allah karuniakan kepada saya untuk melawan Anda. Jika diibaratkan dalam sebuah pertandingan tinju, video ini adalah ronde pertama. Apabila ronde pertama tidak tumbang, maka akan saya lanjutkan pada ronde kedua. Apabila ronde kedua juga tidak tumbang, mudah-mudahan insya Allah dengan pertolongan Allah dan dengan pertolongan wali-wali Allah, sampai ronde ke-12 pasti akan tumbang. Tapi saya rasa ronde pertama ini saja sudah cukup membuat mereka malu untuk bersuara di depan orang banyak. Kepada seluruh orang-orang yang berpaham Wahabi, yang selalu membahas masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah, keluarkan semua orang-orang terpandai dari golongan kalian, agar mereka bisa menjelaskan di mana letak bid'ahnya beduk dengan benar. Kenapa beduk dikatakan bid'ah? Tunjukkan di mana letak bid'ahnya beduk itu. Sudah berapa banyak perbuatan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang Anda anggap bid'ah, padahal bukan bid'ah. Ingatlah Anda, tuduhan-tuduhan Anda yang salah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sahabat-sahabat sekalian, sungguh tidak disangka dari beduk dan mikrofon yang sangat sepele dan sangat kecil ini menjadi sebab terbukanya mata hati yang selama ini tertutup. Dan dengan sebab kedua benda, beduk dan mikrofon yang sangat sederhana ini pula, barulah saya sadar, ternyata orang-orang Wahabi yang selalu membahas masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah, sangat bungul otaknya. Sebenarnya paham Wahabi ini sangat berat apabila diajarkan atau disebarkan terus-menerus oleh petinggi-petingginya. Mereka harus bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap semua pengikut-pengikutnya. Kenapa mereka harus bertanggung jawab? Karena sudah berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk membahas masalah khilafiyah. Ini bid'ah dan itu bid'ah, padahal bukan bid'ah. Sehingga tidak ada sedikit pun peningkatan ilmu, iman dan juga amal bagi setiap orang yang mengikutinya. Bertahun-tahun dalam kebodohan, mau berbuat sesuatu takut bid'ah, mau berdiam diri takut tertinggal dari orang lain. Andai saja waktu bertahun-tahun itu digunakan untuk menuntut ilmu kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tentu hati ini akan lebih tenang dan tidak bingung dalam urusan-urusan khilafiyah. Resikonya yang lain adalah ustadz-ustadznya, petinggi-petingginya harus berani
minta maaf dan menjelaskan kembali kepada pengikut-pengikutnya bahwa apa yang mereka telah ajarkan selama ini tentang khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah adalah salah dan sesat. Jika mereka tidak berani mengungkapkan itu, berarti mereka telah melakukan kezoliman yang sangat besar kepada pengikut-pengikutnya, dan pasti pengikut-pengikutnya itu akan menuntut mereka di akhirat nanti. Dan yang lebih memalukan lagi, ternyata banyak juga yang menjadi pengikutnya ini dari orang-orang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai gelar sarjana bahkan sampai doktor. Bisa-bisanya mereka dibunguli oleh orang-orang yang berpaham Wahabi, padahal waktu kuliah mereka mempelajari ilmu filsafat. Kenapa tidak dipergunakan ilmu filsafat itu untuk berpikir sedalam-dalamnya agar bisa menemukan kebenaran? Bukankah salah satu manfaat mempelajari ilmu filsafat itu agar kita tidak gampang tertipu, agar kita tidak gampang dibohongi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tidak gampang tertipu oleh orang-orang yang berpaham Wahabi. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu senjata rahasia untuk melawan mereka sudah ada di tangan Anda. Tinggal bagaimana keterampilan Anda menggunakan keterampilan itu untuk melawan mereka. Salah satu senjata itu adalah menyerang mereka dengan menggunakan dalil akal atau logika. Salah satu pelurunya adalah perbandingan antara beduk dan mikrofon. Sahabat-sahabat sekalian, mulai saat ini, di mana saja mereka melontarkan tuduhan bid'ah terhadap orang-orang yang melaksanakan tahlilan, terhadap orang-orang yang membaca bersanji, terhadap orang-orang yang berziarah kubur ke makam para wali, terhadap orang-orang yang melaksanakan haul, terhadap orang-orang yang bertawasul kepada para wali. Suruh mereka jelaskan di mana letak bid'ahnya beduk itu dengan benar. Percayalah, sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Meskipun seluruh orang-orang Wahabi yang ada di muka bumi ini bergabung untuk menjelaskannya, pasti mereka tidak akan mampu menjelaskan di mana letak bid'ahnya beduk itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka telah terjebak dengan tuduhan mereka sendiri. Semakin mereka jawab, semakin malu. Semakin tidak mereka jawab, semakin lebih malu. Sahabat-sahabat sekalian, apalah artinya kita kuliah jauh-jauh ke luar negeri sana, jika setelah pulang kuliah otak kita makin tambah bungul dan tambah bahalul. Pulang kembali ke dalam negeri bukannya membawa kedamaian dan ketentraman bagi umat dalam beribadah, malahan umat dibuat tambah bingung dengan ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Yang merasa lulusan luar negeri dan selalu membahas masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah, ayo coba Anda jawab di mana letak bid'ahnya beduk dengan benar. Tunjukkan kepada kami di mana letak bid'ahnya beduk dengan benar. Kenapa beduk dikatakan bid'ah? Jika Anda tidak bisa jawab atau salah jawab, berarti Anda kalah dengan saya yang hanya orang awam. Saya bukan ustadz, saya bukan habib, saya bukan kiai. Apakah Anda tidak malu jika kalah dengan orang awam seperti saya? Katanya lulusan luar negeri. Masa lulusan luar negeri kalah dengan lulusan dalam negeri? Stein Samarinda lagi. Sungguh memalukan jika setingkat doktor bisa kalah dengan setingkat strata 1. Maka mulai saat ini kepada seluruh golongan Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja berada, ayo kita sama-sama menyaksikan bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan saya itu. Jika diibaratkan sebuah jerat atau panjut, pertanyaan saya itu membuat mereka akan masuk ke dalam perangkap dan membuat mereka terikat. Dan yang terikat itu bukan hanya kaki atau tangan mereka, tapi yang terikat itu adalah leher mereka. Semakin mereka bergerak, ikatan itu akan semakin kuat mengikat. Jika mereka diam, tidak bergerak, maka ikatan itu pun akan semakin menyakitkan. Sahabat-sahabat sekalian, jika Anda masih ragu dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda perlihat sendiri. Anda saksikan sendiri bagaimana cara mereka menjawabnya. Atau lebih mudah lagi, jika Anda perlihatkan video saya ini kepada mereka. Tapi Anda jangan heran, setelah mereka menonton video ini, wajah orang-orang Wahabi itu akan pucat. Kenapa wajah mereka pucat? Karena ada 3 sebabnya. Pertama, karena apabila mereka
ada yang berani menunjukkan di sini letak bid'ahnya beduk, maka akan semakin ketahuan bungul otaknya. Jika mereka diam, tidak berani menjawab di mana letak bid'ahnya beduk itu, semakin ketahuan pula bungul otaknya. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian kenapa wajah mereka pucat yang kedua? Karena itu tandanya mereka gugup, mereka takut, dan mereka khawatir kalau banyak pengikut-pengikutnya akan sadar setelah menonton video ini dan berniat akan hijrah kembali kepada golongan ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, bukan mereka golongan ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kemudian sebab yang ketiga kenapa wajah mereka pucat, karena sudah bertahun-tahun mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan juga biaya untuk memperjuangkan pahamnya yang penuh dengan kesesatan dan kesombongan itu. Tapi ternyata akhirnya Allah hinakan dan Allah buktikan, Allah tunjukkan kesesatan dari ajaran-ajaran mereka itu hanya dalam waktu sekejap, yaitu dengan satu benda yang sangat tidak disangka-sangka dapat mempermalukan mereka. Benda yang tidak disangka-sangka itu adalah beduk. Sahabat-sahabat sekalian, mereka mau protes-protes orang yang melaksanakan tahlilan, mau protes-protes orang yang melaksanakan atau membaca bersanji, mau protes-protes orang yang melaksanakan maulid Nabi. Masalah beduk aja meramput. Saya ingatkan kepada seluruh orang-orang yang berpaham Wahabi, supaya Anda tidak malu, jangan lagi Anda berdakwah di depan orang banyak jika masalah beduk saja yang sangat kecil saja Anda tidak bisa tunjukkan di mana letak bid'ahnya dengan benar. Ini peluru pertama yang agak tajam. Apabila Anda tidak berhenti, maka masih banyak peluru-peluru yang lebih tajam yang akan saya hantamkan kepada Anda. Sahabat-sahabat sekalian, saya selaku penyuluh agama honorer dari Kalimantan Utara, khususnya untuk wilayah Tanjung Palas Timur, saya sangat mengharapkan kepada seluruh aparat pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar bertindak tegas terhadap seluruh para ustadz yang selalu membahas masalah khilafiyah. Ini bid'ah dan itu bid'ah, padahal bukan bid'ah. Jika mereka bisa menjelaskan di mana letak bid'ahnya beduk itu dengan benar, persilahkan mereka mau kemana saja mereka dakwahkan paham-pahamnya itu. Persilahkan mereka menyebarkan di mana saja mereka kehendaki. Tapi apabila mereka tidak bisa menjelaskan di mana letak bid'ahnya beduk itu dengan benar, maka tutup tempat pengajian mereka, segel tempat pengajian mereka. Karena masalah beduk inilah salah satu bukti yang sangat kuat bahwa apa yang telah mereka ajarkan tentang khilafiyah ini bid'ah itu bid'ah selama ini adalah sesat dan menyesatkan orang banyak.